Satu, dua, tiga, cek. Oke. Selamat datang di video kesekian. Ini video kelima kayaknya ya. Video kelima. Nah, kali ini kita membahas quantization dan bitmap. Ya. Untuk ini materinya itu setengah praktikal, setengah konseptual. Gitu ya. Jadi kalau kemarin kan kita bahas solve attention ya. Solve attention itu konseptual aja gitu ya membahasnya. Terus sebelumnya juga membahas function dan DPO itu praktikal. Nah, ini quantization dan bitmap itu bisa dibilang ya setengah praktikal, setengah konseptual juga gitu ya. Karena nanti akan ada beberapa konsep-konsep yang untuk saat ini sih tidak bisa dipraktikkan gitu. Jadi ya kita mulai saja. Quantization dan bitmap large language model untuk semua gitu ya. Nah, apa itu quantization? Kenapa penting gitu ya? Nah, jadi kan beberapa bulan atau setahun terakhir gitu ya, itu banyak sekali muncul machine learning model dengan ukuran yang tidak kecil. Jadi setahun terakhir ini atau mungkin beberapa tahun terakhir ini machine learning model itu mulai di scaling up besar-besaran. Sebagai contoh yang pertama kali sangat populer itu mungkin GPT gitu ya. GPT itu salah satu pionir yang scaling up gitu ya language model menjadi sangat besar, menjadi ukurannya miliaran parameter dan menjadi salah satu yang revolusioner gitu ya. Dan siapa sih yang sampai tidak tahu apa itu ChatGPT gitu ya. Nah, kemudian yang lain juga mengikuti gitu, misalkan Meta mengeluarkan Llama, terus Mistral mengeluarkan Mistral 7B mengeluarkan Mistral X7B, terus Google mengeluarkan Gemini, terus Gemma dan seterusnya. Dan model-model machine learning tersebut itu tidak kecil gitu ya. Nah, tentu saja gitu ya, kebanyakan orang itu tidak punya device atau hardware yang cukup untuk ikut berkontribusi. Jadi orang-orang ini rame gitu, ini teknologi rame tapi tidak affordable gitu ya. Nah, maka gitu ya, orang untuk mendemokratisasi atau untuk membuat hal ini menjadi terjangkau bagi semua orang menggunakan apa yang disebut quantization. Nah, apa itu quantization? Kita mengenal dulu bahwa machine learning model itu menggunakan tipe data floating point gitu ya. Saat proses training itu mereka menggunakan tipe data floating point yang memakan memori cukup banyak gitu ya. Jadi floating point itu ada kalau misalkan sempat belajar coding, floating point itu ada yang full precision, ada yang double precision, ada yang half precision. Yang full precision itu yang 32 bit, yang double precision itu 64 bit floating point, dan yang half precision itu yang 16 bit floating point. Nah, dari situ saja yang paling kecil half precision itu memakan 2 byte per value, dan itu sangat besar gitu ya. Nah, hal tersebut itu membuat ukuran language model atau machine learning model itu membengkak gitu ya. Jadi misalkan saja untuk large language model berukuran 7 miliar parameter itu dia bisa memakan memori hingga 13 sampai 14 GB gitu ya. Itu untuk ukuran language model 7B saja gitu ya. Dan itu sudah memakan 13 sampai 14 GB gitu ya. Kalau kita menggunakan raw wakes yang menggunakan floating point tadi gitu ya. Segitu saja itu tuh sangat sulit dijangkau oleh sebagian besar orang karena GPU rumahan sekarang yang mainstream gitu ya, itu masih sekitar 8 sampai 12 GB gitu ya. Mungkin ada yang 16 GB, 20 GB sampai 24 GB ya, ada RTX 4090 gitu ya. Tapi itu kan untuk GPU kelas-kelas flagship yang sangat sedikit orang yang punya gitu ya. Bayangkan kalau misalkan ukuran language model atau machine learning model itu bisa sampai puluhan sampai ratusan miliar parameter.
ya tentu saja ya apa sih namanya, tidak ada, sangat sangat makin sedikit lagi orang yang bisa mengakses gitu ya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan yang namanya tadi quantization gitu ya. Bisa dilihat gitu ya, original size yang menggunakan floating point sama quantum size itu berbeda jauh sekali gitu ya ukurannya. Bisa bisa sampai 4 kali lebih kecil yang versi quantum size. Nah, apa itu quantization? Sederhananya, quantization itu adalah proses memperkecil ukuran sebuah model dengan mengganti tipe data yang tadi floating point gitu ya, floating point 16 atau floating point 32 gitu ya, 30 bit menjadi apa sih namanya? Iya, mengganti floating point itu menjadi tipe data yang lebih kecil, yang memakan memori lebih kecil. Nah, quantization ini semakin populer gitu ya, karena kehadiran tadi uh, banyak language model yang dipublish gitu ya, terutama yang open source ya, atau yang open weights gitu ya, seperti Lelama 2, Mistral 7B, Mistral X7B, terus Qwen dan sebagainya gitu ya, sehingga language model tersebut bisa dijalankan secara efektif dan efisien di hardware rumahan gitu ya. Jadi dengan dengan adanya quantization ini, language model itu bisa dijalankan bahkan di hardware rumahan sekalipun gitu ya. Jadi misalkan kita punya komputer atau kita punya PC gaming, itu bisa dijalankan, atau bahkan tidak perlu PC gaming deh, laptop biasa aja itu bisa menjalankan gitu ya. Nah, walaupun begitu gitu ya, tadi saya bilang gitu ya, walaupun begitu proses quantization itu tidak sama dengan pembulatan gitu ya. Memang terkadang proses quantization itu bisa melakukan pembulatan pembulatan juga, tapi proses quantization itu pada dasarnya tidak sama dengan pembulatan gitu ya. Karena begini, kita itu mengconvert yang umum dilakukan itu, kita itu mengconvert tipe data floating point 16 atau 32 itu menjadi integer. Jadi bukan semata-mata kita tuh membulatkan saja gitu ya, tapi kita itu memapping juga gitu ya, memapping value dari floating point tersebut menjadi range integer yang valid gitu, yang relevan gitu ya. Dan range integernya pun bermacam-macam, bisa 8 bit, bisa 6 bit, 5 bit, 4 bit, dan seterusnya gitu ya. Nah, dalam implementasinya, proses quantization ini secara umumnya itu melakukan mapping raw parameter tadi yang berukuran besar gitu ya, yang menggunakan tipe data floating point itu menjadi semacam range of integer gitu ya. Jadi bisa dilihat ya, kita tuh tidak semata-mata membulatkan, tapi kita juga melakukan mapping yang relevan dan valid gitu ya. Dan prosesnya pun bermacam-macam bergantung kepada tipe dan strategi quantization yang dipilih. Misalkan ada quantization asymmetric, quantization symmetric, ada post training quantization, ada quantization aware training, dan sebagainya gitu ya. Nah, dalam konteks LLM gitu ya, yang populer gitu ya, dalam konteks LLM atau large language model, quantization yang populer adalah GPT-Q, AWK, dan GGWF. Nah, ketiganya itu termasuk ke dalam tipe post training quantization. Jadi quantization-nya itu dilakukan setelah proses training. Ya. Nah, kalau misalkan kita cari di Hugging Face gitu ya, banyak sekali yang sudah yang sudah meng-share gitu ya, membagikan LLM yang di quantize gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengquantize sendiri. Jadi kita tinggal mencari saja gitu ya LLM yang kita mau, terus kita cari versi quantize-nya, karena ya di komunitas Hugging Face banyak sekali orang yang melakukan hal tersebut secara volunteer gitu ya. Contohnya ini ada yang populer itu ada The Block gitu ya. The Block itu banyak sekali mengquantize LLM gitu ya.
uh, ke format AWQ, GPT dan GGWF gitu ya. Nah, semakin kecil precision yang dipilih gitu ya, maka performa model akan semakin berkurang. Ya tentu saja gitu ya. Jadi semakin kecil ukuran modelnya, maka informasi yang bisa disimpan di dalamnya pun akan semakin kecil gitu ya. Jadi orang-orang pun memilih gitu ya, memilih trade off antara performa dan kecepatan ya, performa dan cost gitu ya. Nah, namun gitu ya, secara empiris ditemukan bahwa semakin besar ukuran model gitu ya, misalkan ukurannya tuh gede banget gitu ya, misalkan ukurannya 100 miliar parameter gitu, maka degradasi atau pengurangan performa akibat quantization itu akan semakin berkurang gitu ya. Jadi ditemukan bahwa kalau kita mengquantize model yang pada dasarnya sudah besar gitu ya, itu tuh perbedaan performanya itu tidak begitu terlihat gitu ya, dibanding ketika kita mengquantize model yang kecil gitu ya. Nah, bahkan ada riset-riset terbaru gitu ya yang menunjukkan bahwa quantization yang sangat ekstrim gitu ya, atau hampir mendekati 1 bit gitu ya. Itu kan tadi quantization yang tadi ada 8 bit, 6 bit, 5 bit, 4 bit dan seterusnya. Kalau ini hampir mendekati 1 bit gitu ya. Jadi ini quantization yang sangat ekstrim gitu ya, dari 16 bit ke hampir mendekati 1 bit gitu. Itu menunjukkan degradasi performa yang bisa diabaikan gitu ya, atau tidak noticeable. Nah, hal tersebut itu, quantization yang sangat ekstrim itu dijelaskan dalam paper Bitnet Scaling One Bit Transformer for Large Language Model dan paper The Era of One Bit LLM. All large language model are in 1.58 bits gitu ya. Kedua paper tadi itu memperkenalkan konsep yang disebut bitnet, yaitu large language model yang value parameternya itu hanya -1, 0 dan 1 gitu ya. Jadi itu tuh hampir bisa dibilang 1 bit, tapi bukan 1 bit. Kalau misalkan 1 bit kan value-nya cuma 0 dan 1 gitu ya. Kalau misalkan 2 bit itu ada 4 value. Nah, tapi ini ada 3 value. Jadi bisa dibilang kalau kita temukan eksponensial 2-nya atau eksponensial 2 bitnya itu adalah 1,58 bit gitu ya. 2 pangkat berapa yang akan menghasilkan 3, yaitu 1,58. Dan ini akan memperkecil ukuran LLM itu menjadi sangat kecil sekali gitu ya, sangat kecil, sangat murah gitu ya. Nah, bisa dilihat dari beberapa grafik ini. Ini grafik yang ditunjukkan di dalam paper tersebut gitu ya. Itu metode bitnet ini menghasilkan large language model yang performanya itu kompetitif, bahkan jika dibandingkan dengan raw weights yang berukuran floating point 16 bit. Bisa dilihatnya ini bitnet B158 3,9B gitu ya, itu dibandingkan dengan lelama 3B itu sangat similar gitu ya, sangat mirip gitu ya. Di sini juga bisa dilihat loss value-nya itu sangat mirip gitu ya. Dan reduction cost-nya, reduction energinya itu semakin besar ukuran modelnya, maka reduction cost-nya itu akan semakin besar juga gitu. Dan inilah yang orang-orang harapkan gitu ya kedepannya untuk diimplementasikan gitu ya. Cuman untuk bitnet ini belum secara umum diimplementasikan dalam di komunitas machine learning, karena orang-orang masih banyak menggunakan metode quantization GGWF gitu ya. Nah, pendekatan delivery LLM menggunakan metode quantization dan bitnet tadi gitu ya, diharapkan akan membuat teknologi ini mampu dijangkau semua orang gitu ya. Jadi tidak hanya company-company raksasa dengan cluster GPU atau cluster superkomputer saja yang mampu mendevelop model-model seperti ini gitu ya. Jadi
semua orang, bahkan gitu ya, semua orang dengan hardware terbatas pun bisa gitu ya. Diharapkan gitu ya, diharapkan dengan pengembangan delivery LLM yang seperti ini gitu ya. Nah, ini kita bahas ini teknisnya saja gitu ya. Ini teknis yang terakhir gitu ya. Praktikalnya secara teknis gitu ya, untuk kita bisa melakukan proses quantization, yaitu kita bisa menggunakan library. Pertama itu ada Llama CPP dan AutoGPT-Q gitu ya. Llama CPP itu untuk mengconvert raw weights yang tadi floating point 16 bit itu menjadi format GGUF gitu ya. Format GGUF itu bisa memilih precision yang beragam gitu ya, dari QX atau apa sih namanya, QX itu 8 bit ya, 8 bit, 8 bit, 6 bit, 5 bit, 4 bit, seterusnya sampai 2 bit gitu ya. Nah, untuk AutoGPT-Q itu kalau tidak salah dia itu hanya support 8 bit saja gitu ya. Dan keduanya itu menyediakan interface yang cukup mudah untuk digunakan gitu ya, kalau misalkan kita mengerti coding gitu ya. Atau kalau misalkan nggak mau ribet gitu ya, nggak mau ribet, itu kita bisa menggunakan template Google Colab notebook yang sudah banyak bertebaran gitu ya. Cari aja di apa sih namanya, di internet gitu ya, banyak gitu kok yang nge-share template Colab notebook untuk menjalankan proses quantization ini gitu ya. Atau setelah ini pun kita akan melihat langsung gitu ya Colab notebook atau proses prakteknya secara langsung gitu ya. Dan akan saya cantumkan di link deskripsi untuk Colab notebook yang saya gunakan gitu. Nah, sekian gitu ya. Mari kita lihat sedikit bagaimana praktek quantization ini dilakukan. Nah, saya itu menggunakan ini ada Colab notebook ya. Ini bukan buatan saya gitu ya, tapi saya nemu gitu ya. Ini autornya itu adalah sini Aditya SK gitu ya. Dia dari GitHub gitu ya. Nah, ini mengconvert Hugging Face model menjadi format GGUF gitu ya. Jadi dia itu sudah terhubung langsung atau sudah terintegrasi ke interface-nya Hugging Face. Jadi kita bisa memilih model-model yang tersedia di Hugging Face untuk kita convert gitu ya menjadi format GGUF, dan kita bisa mengupload juga di Colab notebook ini sudah tersedia gitu ya, sudah tercantum apa sih namanya, kode untuk langsung mengupload gitu ya ke Hugging Face Hub milik kita gitu ya. Nah, kita lihat ya. Ini biasa proses instalasi gitu ya. Nah, di sini ada proses login. Nah, proses login ini kita menggunakan token gitu ya, token Hugging Face kita. Nah, di sini kita bisa memakai token write ya, token yang write. Nah, di sini dijalankan saja gitu ya, dijalankan terus nanti kita masukin tokennya, terus klik login gitu ya. Ada apa sih namanya? Ada interface loginnya juga. Interface-nya tidak ribet ya. Interface-nya itu graphical user interface, jadi sangat intuitif gitu ya. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama modelnya gitu ya, atau model ID gitu ya. Di sini dia apa sih namanya, prefill value-nya itu Llama 2 7B HF. Namun kita juga bisa memilih model apapun gitu ya yang ada di Hugging Face, selama dia apa sih namanya, adalah model text generation gitu ya. Model text generation yang disupport oleh Llama CPP. Llama CPP itu support hampir semua sih, hampir semua arsitektur LLM gitu ya. Jadi dari mulai Llama, Mistral, Qwen, Solar, terus ya banyak lah, Pi juga support. Dia support hampir semuanya deh. Pokoknya bisa pilih saja nih di sini text generation, terus pilih model yang mau di convert, terus dimasukkan ke sini gitu ya, model ID-nya.
Misalkan di sini kita pilih Mistral 7B Instruct, kita copy nih. Terus di sini kita copy saja, copy paste. Nah, menjadi Mistral AI Mistral 7B Instruct V02 gitu ya. Di sini masih proses instalasi. Terus di sini kita memasukkan nama gitu ya. Modelnya gitu ya, yang ini tuh nama yang akan di-upload gitu ya. Jadi ketika di sini ketika di akun kita gitu ya, itu nama yang akan menjadi nama repositorinya gitu ya, nama repository model. Misalkan di sini tutorial example GGUF, maka namanya adalah tutorial example gitu ya. Tutorial example. Nah, tutorial example. Nah, kalau di sini kita bisa memilih format atau precision quantization yang bisa dipilih gitu ya, mulai dari 8 bit, 6 bit, 5 bit, 4 bit, sampai 2 bit gitu ya. Dicentang saja yang mana yang mau dipilih gitu ya. Centang saja gitu ya. Orang-orang sih umumnya memilih ketika mereka melakukan quantization itu mereka ada di rentang 8 bit sampai 4 bit gitu ya. Itu yang orang-orang tuh pilih gitu ya. Namun kalau misalkan mau coba-coba, misalkan mau eksperimen mencoba di sampai 2 bit ya bisa juga. Terus ini prosesnya biasa sampai di sini gitu ya. Sampai di sini. Di sini adalah proses mengupload model yang tadi sudah kita synthesize ke Hugging Face Hub gitu ya. Di sini kita masukkan saja username kita gitu ya. Nah, karena sebelumnya kita sudah memasukkan token Hugging Face di sini gitu ya. Di sini, maka sudah otomatis terotorisasi. Jadi ya tidak sudah apa sih namanya ya sudah bisa diupload secara otomatis gitu ya, lewat kode yang di sini gitu ya. Ya, untuk ini mungkin kita tidak melakukan apa sih namanya praktek langsung ya, karena ini sangat straightforward dan sederhana gitu ya. Jadi ya begitulah. Untuk kalau mau coba langsung gitu ya, saya sertakan link Google Colab-nya di link deskripsi ya. Dan untuk apa sih namanya resource seperti paper dan library halaman CVP dan AutoGPT juga akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi sekian, terima kasih.